Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan judul pengujian hipotesa, masih tentang distribusi normal, namun kali ini kita akan membahas tentang proposi. Proposi adalah bagian atau persentase dari suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. Jadi nanti sifatnya kita akan menyimpulkan atau mencari tahu hipotesa dari sebuah persentase. Ini adalah rumus dari satu proposi, di mana rumusnya dilambangkan masih dengan Z, yaitu X bar dikurang N dikali P, dibagi akar dari N kali P kali Q. Nah, keterangannya P itu adalah proposi berhasil, sedangkan Q adalah proposi gagal. Nah, untuk Q itu sendiri adalah 1 dikurang P. Oke, untuk P dan Q itu adalah satuannya persentase. Untuk dua proposi, rumusnya adalah Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang D0. Kemudian dibagi akar dari P1 kali Q1 per N1 ditambah P2 kali Q2 per N2. Ini untuk keterangannya, di mana P1 adalah X bar 1 dibagi N1, untuk P2-nya adalah X bar 2 dibagi N1. Nah, untuk kriteria pengujiannya, satu proposi dan dua proposi menggunakan Z-tabel. Jadi tidak menggunakan T-tabel, melainkan menggunakan Z-tabel. Ini langkah-langkah pengujian hipotesisnya untuk satu proposi, di mana H0 P lebih besar dari P0, kemudian alternatifnya P lebih kecil dari P0, Z-nya lebih kecil dari min Z alfanya. Begitu selanjutnya. Begitu juga dengan yang dua proporsinya. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesisnya, pilih uji hipotesisnya satu arah atau dua arah. Kemudian menentukan tara alfanya. Di sini jika satu arah alfanya tidak dibagi dua, ini dua arah ya. Jika dua arah alfa dibagi dua, ini sama seperti yang pembahasan di materi sebelumnya. Kemudian menentukan nilai kritis Z-tabel, menentukan nilai Z hitung, kemudian keputusan dan gambar, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Ini ada kesalahan pengetikan, di sini adalah dua arah. Jadi kalau satu arah tidak dibagi dua, sedangkan kalau dua arah itu dibagi menjadi dua alfanya. Nah, ini masih sama seperti kemarin, ini kurva normalnya, berbentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata atau mu-nya. Ini untuk dua arah, ini kalau dua arah dibagi dua, min alfa dibagi dua, di mana ini adalah hipotesis awalnya, ini adalah hipotesis alternatifnya, daerah penolakannya. Ini untuk kurva distribusi norma satu arah sisi kiri, tadi sudah disampaikan di sini tidak dibagi dua, jadi di sini minus alfa saja. Ini adalah daerah alternatif atau penolakannya, sedangkan ini adalah daerah awalnya atau penerimaannya. Begitu juga untuk kurva distribusi normal satu arah sisi kanan. Oke, kita ke contoh soal, di mana ada soal sebagai berikut. Seorang pejabat suatu bank berpendapat bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali adalah dengan soal sebagai berikut. Seorang pejabat suatu bank berpendapat bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali adalah sebesar 70%, dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk mengujinya, kemudian diteliti sebanyak 225 orang petani meminjam kredit BIMAS, ternyata ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit dengan alfanya sama dengan 10%. Ujilah pendapat tersebut. Oke, kita cari tahu terlebih dahulu untuk diketahuinya. Tadi adalah total datanya 225, maka N-nya adalah 225. Kemudian X bar-nya atau rata-ratanya adalah 150. P-nya 70%, Q-nya adalah 1 dikurang 70%. Kita coba untuk perhitungannya. Oke, ini untuk perhitungannya, Q itu adalah 1 dikurang P. P-nya tadi adalah 70%, yaitu 1 dikurang 70%. Kita bagi 70%-nya terlebih dahulu, 70 per 100, maka hasilnya 0,7. 1 dikurang 0,7 menghasilkan 0,3.
0,3 itu sama dengan 30%. Maka nilai Q adalah 30%. Ya, ulang sekali lagi, untuk nilai N 225, X bar-nya adalah 150, P-nya 70%, sedangkan untuk Q-nya adalah 30%. Oke, kemudian kita mencari H0 dan H awalnya. Bagaimana mencarinya? Kita lihat kembali di soalnya. Tadi di soal di sini disampaikan bahwasanya sebesar 70% dengan alternatif lebih kecil dari itu. Jadi H alternatifnya adalah lebih kecil dari 70%. Kemudian H0-nya itu lawannya dari H alternatif. Maka H0-nya adalah P lebih besar sama dengan 70%. Uji hipotesisnya adalah satu arah satu proporsi. Kemudian menentukan taraf nyata alfanya, di mana tadi alfanya adalah 10%. 10% itu sama dengan 0,1, maka alfa adalah 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4. Oke, sudah ya. Kemudian kita mencari wilayah kritis Z-nya menggunakan Z tabel. Kita buka kembali di sini, Z-nya adalah 0,40. Kita lihat pada Z tabelnya. Ini adalah Z tabelnya, kita akan cari nilai 0,40. 0,4032. Ada yang lebih kecil 0,4015. 0,3937. Ternyata ini yang lebih mendekati dengan 0,40. 0,399. Maka nilainya adalah 1,2 ditambah dengan 0,08. Jadi 1,28. Kita lihat hasilnya. Betul ya? Jadi Z 0,40 sama dengan 1,28. Oke, kemudian kita menentukan nilai Z hitungnya dengan rumus di awal tadi, di mana rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang N kali P dibagi akar dari N kali P kali Q. Oke, kita masukkan angkanya, di mana X bar-nya adalah 150, kemudian N-nya adalah 225, kemudian P-nya adalah 70%, dibagi akar dari N 225 dikali 70% dikali 30. Oke, kita coba hitung secara rinci. Ya, kita coba hitung, di mana kita hitung perkaliannya terlebih dahulu. 225 dikali 70 dibagi 100. Hasilnya adalah 157,5. Kemudian 225 dikali 70 per 100 dikali 30 per 100. Ketemunya 47,25. Kemudian 150 dikurang 157,5 menghasilkan minus 7,5. Sedangkan akar dari 47,25 adalah 6,87. Kemudian minus 7,5 dibagi 6,87. Menghasilkan nilai Z-nya atau Z hitungnya adalah 1,09. Jadi 1,09 berada di daerah penerimaan, sedangkan lebih kecil dari minus 1,28 itu berada di daerah penolakan atau H alternatif. Jadi kesimpulannya bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali adalah sebesar lebih dari 70%. Jadi pernyataannya salah. Oke, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Di sini adalah untuk yang dua arah dengan soal sebagai berikut. Seorang pejabat BKKBN berpendapat bahwa 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju KB dengan alternatif tidak sama dengan itu. Oke, jadi alternatifnya adalah tidak sama dengan 40%, maka ini adalah proporsi dua arah. Untuk mengujinya, telah diteliti sebanyak 400 orang sebagai sampel acak, ternyata ada 152 orang yang mengatakan tidak setuju KB. Mereka berpendapat bahwa setiap anak yang lahir merupakan rahmat Tuhan dan membawa rezeki sendiri-sendiri. Dengan menggunakan alfanya adalah 1%. Ujilah pendapat tersebut. Oke, kita sudah baca di sini bahwasanya dengan alternatif tidak sama dengan itu. Artinya di sini kita mencari H0-nya, H alternatifnya adalah P tidak sama dengan 40%, sedangkan H0-nya lawannya yaitu P sama dengan 40%. Nah, ini diketahuinya nilai N-nya adalah 40, kemudian X bar-nya adalah 152, P-nya adalah 40%, sedangkan Q-nya adalah 1 dikurang 40%, yaitu 60%.
Ini adalah uji hipotesis dua arah satu proporsi. Kemudian kita akan menghitung taraf nyata alfanya. Tadi untuk mencari alfanya kalau dua arah adalah dibagi 2. Jadi 1% dibagi 2. 0,1 dibagi 2 menghasilkan 0,005. Oke, jadi nilai alfanya 0,5 dikurang 0,005. Hasilnya adalah 0,495. Ini adalah nilai alfanya. Untuk mengetahui wilayah kritisnya, menggunakan Z tabel kembali, di mana Z sama dengan 0,495. Itu nilainya berapa? 0,495. 0,4, kita cari terlebih dahulu 0,4. Oke, di sini ya 0,495 lebih dekat. Berarti 2,57. Di sini 2,5 ditambah 0,07. Oke, jadi nilai Z 0,495 adalah 2,57. Kemudian kita menentukan nilai Z hitungnya dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang N dikali P dibagi akar dari N kali P kali Q. Dimasukkan angka-angkanya, X barnya adalah 152, N-nya adalah 400, P-nya adalah 40%, kemudian akar dari N adalah 400, P-nya 40%, dan Q-nya adalah 60%. Dari hasil perhitungan ini didapat nilai Z-nya adalah 0,82. Oke. Kita cek 0,82 berada di mana. Ini untuk kurvanya 0,2 yaitu daerah penerimaannya atau di H0. Di mana kalau kita lihat H alternatifnya itu lebih kecil dari minus 2,57 dan lebih besar dari 2,57. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju KB. Ya, jadi pernyataannya benar ya. Pernyataannya benar bahwasanya di sini berpendapat bahwa 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju. Nah, ternyata pernyataannya benar, maka kesimpulannya adalah 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju KB.